Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas satu amal besar yang sering dilupakan oleh banyak orang, yaitu berbakti kepada orang tua, atau dalam Islam disebut birrul walidain. Berbakti kepada orang tua bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi kewajiban spiritual yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakti kepada mereka adalah jalan menuju keberkahan dan kunci utama untuk mendapatkan ridha Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Lihatlah sahabat sekalian, perintah untuk berbakti kepada orang tua disejajarkan dengan perintah untuk menyembah Allah. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang tua dalam Islam. Rasulullah SAW juga menegaskan hal ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Subhanallah, begitu besar pengaruh restu orang tua terhadap kehidupan kita. Ketika mereka ridha, hidup terasa mudah dan penuh keberkahan. Namun ketika hati mereka terluka, maka hilanglah ketenangan dari kehidupan seorang anak. Sahabat yang mulia, bakti kepada orang tua bukan hanya tentang memberi materi, tetapi juga tentang memberikan perhatian, rasa hormat, dan kasih sayang. Islam mengajarkan kita untuk berbicara dengan lembut kepada orang tua, sebagaimana lanjutan ayat dalam surah Al-Isra tadi. Maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, "Ah," dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Perhatikanlah kalimat itu. Bahkan sekadar mengucapkan "ah" sudah dianggap dosa dan durhaka di sisi Allah. Maka bagaimana dengan membentak, membentur hati mereka, atau melukai perasaan mereka dengan kata-kata kasar? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Celaka, celaka, celaka." Lalu para sahabat bertanya, "Siapa yang celaka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, salah satu atau keduanya, namun dia tidak masuk syurga karena tidak berbakti kepada mereka." Hadis ini sangat menggugah. Betapa besarnya peluang masuk syurga bagi orang yang berbakti, dan betapa ruginya seseorang yang menyia-nyiakan kesempatan itu. Sahabat sekalian, ada banyak cara untuk menunjukkan bakti kepada orang tua. Pertama, menghormati dan menjaga perasaan mereka. Berbicaralah dengan lembut, hindari suara tinggi di hadapan mereka, dan jangan sekalipun menyakiti hati mereka dengan ucapan. Kedua, mendoakan mereka setiap hari. Doa anak yang soleh adalah amal yang terus mengalir, bahkan setelah orang tua meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya." Maka jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa doa untuk ayah dan ibu kita, karena mungkin doa itulah yang membuat hidup kita tenang dan penuh keberkahan. Ketiga, merawat mereka di masa tua, ketika tubuh mereka mulai lemah, ketika langkah mereka melambat, ketika tangan yang dulu menggendong kita mulai bergetar. Itulah saatnya kita membalas dengan kasih sayang dan kesabaran. Keempat, memohon restu mereka sebelum melangkah dalam hal besar. Restu orang tua adalah kekuatan batin yang luar biasa. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar,
tetapi karena melangkah tanpa restu dan doa orang tua. Sahabat sekalian, bakti kepada orang tua membawa keberkahan yang luar biasa. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi, dan bentuk silaturahmi yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jika kita menjaga hubungan baik dengan mereka, Allah akan menjaga kehidupan kita. Jika kita berbuat baik kepada mereka, Allah akan bukakan pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Sahabat yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua juga mendidik kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Anak yang terbiasa berbakti akan tumbuh dengan hati yang lembut, mudah bersyukur, dan tidak sombong. Mereka memahami bahawa semua keberhasilan yang mereka miliki hari ini tidak lepas dari doa dan air mata perjuangan orang tua di masa lalu. Bayangkanlah, berapa banyak malam yang ibu kita lalui tanpa tidur demi menenangkan tangisan kita waktu kecil. Berapa banyak keringat yang ayah keluarkan demi menafkahi dan membuat kita bisa bersekolah. Apakah pantas setelah kita dewasa, kita berpaling dan meninggalkan mereka begitu saja? Sahabatku, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Maka siapapun yang ingin hidupnya bahagia, jaga hati ibu, bahagiakan ayah, karena doa mereka adalah sumber keberkahan yang tak tergantikan. Sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak. Apakah hari ini kita sudah membuat orang tua kita tersenyum? Apakah kita sudah meminta maaf atas kesalahan kita kepada mereka? Dan apakah kita sudah mendoakan mereka setiap kali selesai salat? Jika belum, maka sekaranglah waktunya, sebelum datang masa ketika kita hanya bisa menatap pusara dan berkata dalam hati, andai aku bisa memeluk mereka sekali lagi. Sahabat yang dimuliakan Allah, semoga kita semua menjadi anak-anak yang berbakti, yang selalu mendoakan dan membahagiakan kedua orang tua kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.